warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak lan Ibu ingkang minulya keluarga majelis taklim setia Sekolah Tinggi Ilmu Akhirat, kita bersyukur kepada Allah kita masih mendapatkan kesempatan sekaligus karunia dari Allah. Kita masih sehat walafiat sampai pagi hari ini. Bapak Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat jasmani rohani. Mudah-mudahan kesehatannya akan mampu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita akan membahas surat Al-Humazah. Kita mulai saja. Kita dengarkan lantunan surat Al-Humazah. Tafsir surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka dan siksa yang pedih bagi orang yang banyak menggunjing manusia dan mencela mereka. Ayat kedua. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang tujuannya hanya mengumpulkan harta dan menghitungnya. Ia tidak mempunyai tujuan lain selain itu. Ayat ketiga. Yahsabu anna malahu akhladah. Ia mengira bahwa harta yang dikumpulkannya bisa menolongnya dari kematian, sehingga ia bisa hidup kekal di kehidupan dunia. Ayat keempat. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Urusannya tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh orang bodoh ini. Sungguh ia akan dilemparkan ke dalam neraka yang menghanguskan dan menghancurkan segala sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya karena kekuatannya. Ayat kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu wahai Rasul, apakah neraka yang menghancurkan segala yang dilemparkan ke dalamnya? Ayat ke-6. Narullahil muqadah. Itulah neraka Allah yang menyala-nyala. Ayat ke-7. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang membakar tubuh manusia hingga tembus ke jantung mereka.
Ayat ke-8. إنها عليهم مؤصدة. Sesungguhnya neraka Hutamah itu tertutup bagi orang-orang yang mendapatkan siksa di dalamnya. Ayat ke-9. في عمد ممددة. Dengan tiang yang panjang sehingga mereka tidak bisa keluar darinya. Apa beda humazah dengan lumazah? Humazah mengejek dengan mulut, lumazah mengejek dengan perbuatan. Hebatnya Al-Quran, dibedakannya antara lisan dengan perbuatan anggota badan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka dan nerakalah bagi orang yang mengolok mengejek orang lain dengan lisan lidah maupun dengan tangan anggota badan. Ada orang mulutnya diam, tangannya tak berbuat, no action. Hatinya saja, yang hati dimaafkan Allah selama tidak diperturunkan. La yukallifullahu nafsan illa. Kalau datang orang membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Al-humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka para perempuan-perempuan yang seringkali kumpul-kumpul hanya membicarakan orang lain, saling celak dan sebagainya. Allati jama'na lahu andada, dan suaminya sibuk mencari harta dan ngitung-ngitung. Ini lengkap ini, ya, luar biasa. Suaminya sibuk kumpulkan harta, ngitung-ngitung, istrinya sibuk kumpul-kumpul, ikut gosip, bicarakan orang, saling celak dan sebagainya. Dia baik-baik. Yang semua nama lahu akhiradah. Dia kira dengan kekuatan finansial itu bisa membuat dia abadi dalam kenikmatan. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak. Jangan sampai berpikir demikian, kata Quran. Orang-orang yang hanya kesibukannya mencari harta, lupa ibadah, sulit mendekat kepada Allah, kami siapkan neraka spesial. Spesial. Beda dengan yang lainnya. Namanya hutamah. Di hutamah ini kalau neraka lain itu masih bisa. Bukan keluar lah, ya. Bukan keluar, masih di area itu. Mau lari, tangkap lagi. Mau jalan, tangkap lagi. Mau haus, yang diminum mana? Tapi di hutamah tidak. Finama di muhammad dada. Diikat begini. Diikat. Yang lain tidak diikat, dia diikat. Dan cara ngebakarnya itu dilas dari bawah. Dilas dari bawah, dari jemari kaki, jempol, telunjuk, terus itu kalau apinya belum akan naik, kalau belum matang sampai ke dalamnya. Dibakar sampai dalam, naik. Allah kita boleh ala afidah, naik sampai ke otak yang paling dalam. Kalau dalam bahasa bebasnya begini, apa sih isi otak kamu ini saat di dunia? Tiap hari memikirkan uang lagi. Apa kamu gak pernah mikirin ibadah? Saya bakar sampai ke dalam otak kamu. Hutamah. Kalau Anda ingin meninggalkan sholat, cari. Kalau Anda ingin terpikir untuk korupsi, cari ayat-ayat bagaimana Allah mengatakan. Orang Islam wajib tahu siapa menemui neraka utama. Jangan sia, semoga yang sesuai dimudahkan Allah untuk mengerjakan kebaikan. Amin. Neraka utama adalah neraka yang diciptakan untuk orang-orang yang gemar hibah dan mengumpat. Mereka yang suka mengadu domba dan terlena dengan kekayaan juga termasuk penghuni neraka ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 1 hingga 9. Kecelakaanlah bagi setiap umat lagi tercela. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka. Dan tahukah kamu apa neraka itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Semoga kita dijauhkan dari panasnya api neraka. Amin. Jangan lupa subscribe ya. Bapak Ibu, dari 3 video itu mudah-mudahan sudah masuk pemahaman dasar awal
surat Al-Humazah. Kajian surat Al-Humazah, penamaan, penurunan, keutamaan, dan tafsir. Eksplorasi mendalam. Eksplorasi nopo? Menggali mendalam, mencari mendalam tentang salah satu surat pendek yang kaya makna dalam Al-Quran. Dari awal kita selalu sering mendengar kata-kata ini, surat pendek tapi kaya makna. Tapi kenyataannya setiap surat pendek kayak begitu. Walaupun pendek semuanya kaya makna, mengungkap pesan-pesan moral dan spiritual yang relevan dengan kehidupan modern, mengungkap pesan-pesan moral. Bapak Ibu, Nabi itu diutus misi utamanya dua. Yang pertama, tauhid, mengembalikan keimanan masyarakat terhadap Allah yang esa. Karena tauhid, ajaran tauhid Allah yang ahad itu ajaran seluruh nabi. Dari nabi pertama yang merupakan manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, itu mata rantai yang tidak terputus sampai Nabi Rasul terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah betul dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Nuh itu tidak ada perbuatan syirik, itu nggak ada. Tidak ada orang menyembah selain Allah, nggak ada. Mulai muncul itu di era sebelum Nabi Nuh diutus. Nabi Nuh diutus itu yaitu tadi mengembalikan ke tauhid lagi. Nanti Nabi Nuh meninggal, masyarakat masih bagus, turun generasi ke generasi yang lain, rusak lagi, diutus lagi Nabi Rasul, rusak lagi, diutus lagi, sampai terakhir Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rusak lagi, sudah nggak diutus lagi. Ya, kiamat. Kalaupun ada perbaikan, Allah utus bukan nabi, bukan rasul, bukan utusan. Allah memunculkan ya pembaharu-pembaharu, ulama-ulama yang peduli dengan perbaikan, ya warasatul anbiya, ulama yang mewarisi para nabi, dikembalikan ke ajaran yang benar, bukan lagi nabi maupun rasul. Itu yang pertama, misi pertama itu. Misi yang kedua, akhlak. Nabi itu apa ayatnya? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak al-karimah. Akhlak itu, akhlak dinamakan akhlak kalau muncul otomatis dari seseorang, bukan digawe-gawe. Kalau yang dibikin-bikin itu bukan akhlak, atau itu akhlak tapi akhlak buruk. Akhlak itu salah kalau kita berkata, oh dasar anak orang duwe akhlak. Akhlak punya tapi akhlaknya buruk kan gitu. Akhlak itu bisa akhlak baik, bisa akhlak buruk. Mau main ke calon mertua baik, mansilatul gawa jajanan, martabak,
hal biasanya pelit temen, itu berarti bukan akhlak itu, atau itu akhlak tapi akhlak buruk. Akhlak itu kalau asli dan sudah menjadi karakter orang itu, pencitraan, betul itu bahasa sekarang, pencitraan. Pencitraan itu orang munafik itu. Makanya politikus sekarang hampir mayoritasnya ya pencitraan. Kasih murni kayak ngelak. Hampir mayoritasnya pencitraan karena eben dipilih. Mengenal surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah adalah surat ke-104 dalam urutan Al-Quran, terdiri dari 9 ayat, diturunkan di Mekah, memiliki pesan kuat tentang penghindaran dari akhlak tercela, khususnya mengumpat dan mencela sesama. Surat ini merupakan bagian dari juz 30 dan memiliki keunikan tersendiri dalam menyampaikan pesan moral yang tegas dan menggugah. Salah satu keunikannya itu kata-kata wail itu loh. Kata-kata wail yang diletakkan pertama. Di ayat pertama menjadi kata pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya awal surat Allah langsung gebrak. Allah langsung gebrak. Wail, celaka. Di surat Al-Ma'un ada wail, tapi kan di tengah bukan di awal. Fawailul lil musallin, di tengah bukan di awal. Kalau ini di awal, langsung gebrak, datang langsung nendang pintu, ceger, penghuninya kaget toh. Ini seumpama kayak begitu, awal surat langsung menggelegar. Wailul, wail itu sama seperti waktu di Al-Ma'un. Kata-kata yang digunakan untuk ancaman. Ancamannya keburukan, celaka kalian. Atau nanti wail juga sama seperti di Al-Ma'un, wadin fil jahannam. Wadin fi jahannam, jurang di dalam neraka jahannam yang dinamakan hutomah. Hutomah itu jurangnya neraka jahannam. Jahannam saja sudah jero, ditambah jurangnya, jero lebih dahsyat lagi. Itu diancamkan bagi pelaku humazah lumazah. Uniknya lagi yang kedua pakai likuli, li lam kasroh, nggak ada alif bukan la, tapi hanya huruf lam, satu huruf. Li kasroh, li itu untuk, bagi, milik. Neraka hutomah, jurang neraka jahanam itu, kecelakaan itu adalah milik, adalah diperuntukkan. Kuli itu setia. Setiap orang yang melakukan humazah lumazah, berarti tanpa pilih, entah itu kiai, entah itu ustadz, kalau melakukan humazah lumazah, ancamannya. Entah itu wong bawah, wong awam, miskin, ancamannya. Entah itu lanang, entah itu wadon, entah itu
pejabat, entah itu rakyat jelata, kalau melakukan humaza-lumaza, ancamannya. Makanya tadi unik dan tegas. Unik dan tegas. Tegas itu berarti menjunjung prinsip keadilan. Orang pilih Allah. Siapapun yang melakukan tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Presiden melakukan humaza-lumaza, kena urus sampeyan presiden. Duite akeh, jabatannya kuat, pengawale akeh, ora urus. Ini diantara tadi keunikan tersendiri. Penamaan surat Al-Humazah. Nama yang paling populer adalah Al-Humazah. Bisa juga namanya Al-Humazah, tapi kan nggak populer. Yang populer adalah Humazah. Surat Al-Humazah berasal dari kata hamazah. Kalau lumazah, lamazah, yang berarti mengumpat, mencela atau meremehkan. Ini diantara nama utama surat yang langsung diambil dari ayat pertama. Bapak dan Ibu, antara humazah dan lumazah itu beda tipis. Nyatanya tulisannya juga beda tipis, hanya beda huruf depan. Satunya pakai H, satunya pakai humazah, lumazah. Beda tipis, mirip dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim kan beda tipis yang sudah kita bahas waktu surat Al-Fatihah. Beda tipis, sama-sama terambil dari akar kata Ar-Rahman. Saking beda tipisnya oleh kita bangsa Indonesia, dua kata itu digabung jadi satu, jadi kata majemuk, kasih sayang. Kata majemuk satu makna kasih sayang. Memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Padahal beda antara kasih dan sayang. Kasih itu kan mengasih, memberi. Orang pati-pati memberi, ngasih karena sayang. Karena sayang maka selalu diberi. Memberi karena sayang. Sayang orang mau memberi, jadi sayang sama istrine. Di PA ke jaluk tuku cincin be ora oleh. Mana bukti sayangmu kan gitu. Memberi dan menyayangi itu beda tipis. Orang memberi berarti harus berdasarkan sayang. Orang menyayangi ya harus rela beri. Maka bahasa Indonesia dimajemukkan. Dalam bahasa Arab juga beda tipis. Sama-sama sifat yang baik. Nah ini dengan humazah, lumazah juga sama. Beda tipis. Ujung-ujungnya ya menjelekkan, menzolimi, merugikan sesamanya, mencela, mengumpat, mengejek, menggunjing, sama tuh. Beda tipis artinya, yang ujungnya kesimpulannya ya menyakiti saudaranya. Itu humazah, lumazah. Nama, ini kita baru bicara nama. Nanti kemudian nama yang lain juga bisa al-hutamah. Diambil dari saya selana ronda sebelumnya sebelum ma'adro kamal hutamah
Kalla la yumbadzan. kalla layumbadzanna fil hutamah. Nah, al-hutamah menjadi nama alternatif yang berarti neraka yang menghancur. Walaupun bisa jadi nggak sampai hancur. Kenapa nggak sampai hancur? Karena nanti di ayat lain, kullama nadijat juluduhum badalnahu juludan ghairah. Ketika dibakar kulitnya itu sudah mau mateng, sudah mau rusak hancur, itu dikembalikan lagi seperti semula. Jadi di neraka itu nggak ada sampai hancur lebur jadi abu dibakar, nggak ada. Sebelum itu terjadi dikembalikan lagi kayak seger lagi, bakar lagi, hancur lagi seperti semula lagi. Jadi tidak ada hancur mati kayak di dunia wis bebas, the end, ceritanya habis. Tidak ada ceritanya habis, berlanjut terus, kembali seperti semula. Nanti nama yang lainnya ada lagi wailul likulli humazah. Surat apa? Surat wailul likulli humazah. Surat apa? Surat Alam Taro. Surat apa? Surat Qul Huwa. Surat Qul Huwa. Ini tentang nama, tapi nama yang paling populer adalah Al-Humazah. Waktu dan sebab turun Al-Humazah. Waktu turun surat Al-Humazah termasuk surat Makkiyah, diturunkan pada periode awal kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pesan tauhid dan moral masih disampaikan dengan kuat kepada masyarakat Mekah yang masih banyak melakukan tindakan tercela. Dinamakan masyarakat jahiliyah karena itu. Jahil dalam hal akidah, yang disembah ke Tuhan-Tuhan benda yang dibuat dari batu, dipahat dari kayu, bahkan ada Tuhan dari korma. Umar nggak Tuhan dari korma, karena punya kebun kurma, panen korma melimpah ruah, bersyukur terima kasih Tuhan korma. Kormanya disindik-sindik, dirangkai jadi patung, disembah-sembah. Seakan yang memberikan kehidupan, memberikan makanan Tuhan korma. Jahil bodoh. Nah, termasuk akhlak moral kehidupan. Mereka itu nanti di surat Al-Asr, salah satu turunnya surat Al-Asr itu, mereka itu salah satu kebiasaannya suka kongkow, ngopi-ngopi, nongkrong. Itu sering dilakukan waktu asar. Setelah capek kerja seharian, nongkrong sambil minum mau nyikung. Kan biasa minumnya minuman keras, itu udah biasa. Homer itu sudah budayanya mereka. Nah, nanti ngobrol akhirnya orang kalau lagi mabuk ngobrol akhirnya gelut tukaran. Nanti itu bisa berkepanjangan. Mungkin yang terlibat satu anggota suku, nanti bisa merembet ke keluarga sukunya masing-masing. Makanya mereka
mencela waktu asar. Lah sing kumpul ya dewek, sing mabuk ya dewek, sing tukaran ya dewek, sing dicela waktu asar. Itu jahiliyahnya di situ. Termasuk itu tadi yang mencela, menzolimi, meremehkan, merendahkan. Di sana hukumnya hukum gurun. Siapa yang kuat ya dia yang menang. Yang di atas akan nginjek yang di bawah. Terus kayak begitu. Mata rantai. Kenapa? Mereka nggak percaya adanya kehidupan akhirat. Wis mati ya sudah. Nggak ada balasan. Islam kita kan ada ancaman, kau nakal kau dibalas. Sana nggak ada balasan, nakal asal kuat, pasukannya bebas. Ya. Nah, di dalam kondisi yang seperti itulah perbuatan lumazah itu menjadi kegiatan jambalan sehari-hari. Turun surat ini, ayat ini turun untuk melarang praktek mengumpat, mencela dan meremehkan yang sangat tersebar di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Tradisi saling gunjing dan mencela sesama adalah bagian dari budaya yang perlu di ada baik, mabuk ya pirang-pirang, orang ya pirang-pirang, orang jelek-jelekan ya pirang-pirang, apalagi sarananya sekarang lebih canggih, sosmed, apalagi sekarang ada intelijensia buatan, gambar saja lanang wadon dipasang bisa jadi pelukan, jadi ciuman kayak beneran, langsung disebar. Si orang ngerti apa, dan ini kayak gue. Bahkan sekarang sudah ada lagi, makanya kemarin saya lihat di postingannya Setia kalau nggak salah, jangan mudah-mudah nyebar foto. Itu foto itu nanti bisa dipakai AI, pakai aplikasi, pakaiannya hilang tapi jadi muda. Dan dengan muda pribadi juga. Ya Allah. Aplikasi Grok. Kapal wis nyoba. Diganti guyon. Pakule. Ya Allah. Jahat. Ilmu digunakan untuk keburukan. Berarti sekarang bisa lebih jahat daripada zaman dulu. Iya. Ya memang iya. Menggugurkan kandungan dua anak wadon. Dulu enggak ada menggugurkan kandungan. Yang dibunuh, dikubur hidup-hidup setelah lahir. Kalau zaman sekarang lebih canggih. Sebelum lahir sudah dibantai di dalam perut, di dalam rahim, digugurkan dan seterusnya. Keutamaan membaca dan mengamalkan surat Al-Humazah. 1. Perlindungan akhlak. Membaca dan memahami surat ini melindungi hati dari sifat tercela seperti sombong, menggunjing, dan meremehkan orang lain. Ini kan akhlak. Lumazah itu akhlak yang rusak. Makanya dipangkas oleh Allah, dihindarkan agar kita terhindar dari lumazah. Apalagi yang sering atau pernah saya sampaikan Bapak Ibu,
tujuan kita dihadirkan ke muka bumi ini agar kita bisa menciptakan lingkungan di mana kita hidup, mulai lingkungan diri sendiri, lingkungan keluarga sampai sekitar itu biar seperti suasana di surga. Jadi tugas kita itu menciptakan surga dalam bentuk mini di mana kita beraktivitas. Kalau kita mampu, maka kita akan kembali. Kan rumah asal kita surga. Sekarang kita sedang diuji. Mampu enggak kita menciptakan seperti di surga? Di surga itu enggak ada humazah-lumazah. Enggak ada orang merugikan orang lain, orang tukaran, orang iren-irenan, enggak ada. Yang mau diireni apa? Saingan itu, iren-irenan itu kan karena dia dapat itu, saya tidak. Sementara di surga mau apa? Lakon kabeh. Jadi tidak ada tukaran, jatuh-jatuhan. Di surga anak HP orang. Orang susah diterusnaken. Jadi surat ini itu perlindungan akhlak, cahaya hidayah. Surat ini menjadi panduan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau suasana lingkungan kita bersih dari humazah-lumazah, Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk ke ayat, luas sekali humazah-lumazah itu. Kalau sudah bebas dari humazah-lumazah itu, udah itu tadi seperti kondisi di surga. Bisa enggak sih ya kita menciptakan kondisi kayak gitu? Bisa Pak. Kalau betul-betul konsekuen dengan Islam, bisa. Dan itu nanti akan terjadi dan sudah pernah terjadi di era sahabat, di era kehidupan sahabat as-salafus shalih, generasi pertama, generasi yang terbaik, terjadi kehidupan yang seperti itu. Contohnya yang biasa dicontohkan itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan orang yang paling kenceng menunjuk Abu Bakar jadi khalifah setelah Nabi meninggal. Bahkan Nabi jenazahnya aja belum dikubur tuh. Sudah dipikirkan siapa yang akan mengganti. Waktu itu orang-orang munafik berselancar mengadu domba Ansor dengan Muhajirin. Orang Muhajirin Muhajirin dipanas-panasi. Kalian itu generasi pertama. Islam awal muncul dari Mekah, maka pengganti Nabi harus dari Mekah. Nabi sendiri orang Mekah. Panas-panasi. Ansornya panas-panasi. Kalian itu kaum penolong ya. Islam Nabi Muhammad bakalan selamat kalau kita tidak menolong, kalian tidak menolong. Kita orang Madinah tidak menolong. Kitalah yang paling berjasa. Maka pengganti Nabi harus dari kita. Apalagi sekarang ada di daerah kita. Wah, termakan sampai hampir bertikai. Itu yang keluar itu umat bin Khattab sambil membunuh seperti siapa simpan ngerebut pengganti Nabi dari Abu Bakar, sini hadap Umar. Makasih banyak. Umar bukan tanpa alasan. Abu Bakar itu yang ditunjuk oleh Nabi walau secara tidak langsung. Sholat
ngimami Nabi sakit yang ditunjuk Abu Bakar. Semua serba Abu Bakar. Yang menemani Nabi ketika hijrah Abu Bakar. Karena Nabi pernah mengatakan kalau aku mengangkat seseorang jadi kekasih, Abu Bakar aku jadikan kekasih. Siapa sih Wani? Dari akhirnya jadilah Abu Bakar jadi. Setelah itu gentenan Abu Bakar Omar angkat aku jadi Abu Bakar, bukan amanat ringan, pun kudu bantu aku jadi hakim. Jadi hakim Mahkamah Agung, jaksa ya. Jadi hakim lah. Umar menolak kok, baru hakim menolak aku dipaksa ente jadi khalifah, orang bisa kudu gelem. Akhirnya gelem mau nggak bisa menghindar. Tapi tidak lama kemudian Umar bin Khattab mengundurkan si bisa nih. Bukan karena nggak becus kerja, bukan karena tidak mampu, bukan karena didemo, bukan karena tebang pilih, bukan karena tidak adil. Nganggur, apa dikerjani apa? Hakim sih kerjanya nopo? Yang menghakimi kan. Kalau ada masalah, apa masalah? Tidak ada orang sahabat lapor ke hakim, nggak ada. Bukan karena takut loh. Kalau zaman sekarang takut selalu rusak ke pengadilan, ngotong bebek, ngotong ayam, rebutan waris ke pengadilan, nombok orang warisan malah nombok. Bukan karena takut. Kecelakaan, cepet-cepet minggir aku makai anak. Sebelum durung anak polisi terberut. Bukan karena begitu. Betul-betul tidak ada masalah. Ande jenengan motorannya PPKB ini yang ngisor jok kuncinya gantol, gletak tok mengarepe kasih tolong. Zaman kemian loh, nggak saiki. Itu pernah terjadi, Mas. Seperti itu, nggak ada orang ngadu, bukan karena takut ngadu, tidak ada kasus. Walaupun ada kasus sudah langsung selesai oleh yang bersangkutan karena imannya bagus-bagus, saling memaafkan, mungkin tidak sengaja dan seterusnya, tidak perlu pengadilan. Berikutnya Bapak Ibu, peningkatan ilmu, mempelajari tafsir dan makna mendalam, membantu pemahaman tentang etika Islam dan warisan moral Al-Quran. Di Quran itu banyak pelajaran moral, sampai mau masuk rumah pun Al-Quran anak. Ayyuhalladzina amanu idza dakhaltum buyutan ghayra buyutikum fasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang beriman, kalau kamu mau masuk rumah yang bukan rumahmu, maka izin dan uluk salam kepada penghuni. Ada ajaran akhlak. Idfa billati hiya ahsan as-sayyi. Balas tuh keburukan dengan kebaikan. Bapak Ibu, kalau kita dizolimi, mendapat kezoliman, kita boleh membalas, tapi tidak boleh lebih dari kezoliman yang kita terima. Ditotok teplok larat, totok maning, notoknya orang kenal lebih. Angel yang ngira-ngiranya. Bukan kemudian karena balasan marah gebugil. Boleh, tapi yang lebih baik
jangan maafkan. Tingkat yang kedua, yang lebih baik, maafkan. Nanti yang lebih baik lagi masih ada, balas. Tapi billati hiya ahsan, balas dengan kebaikan, jangan dibalas dengan keburukan. Kita kan umatnya, kita disuruh niru. Ada kejadiannya, Bu. Ada sahabat di Madinah lagi melaku, diingatkan ada laki-laki lagi yang belakang jalan di belakangnya, yang di belakangnya itu mengingatkan, sarunge kon dimanjatna, masih kurang seret dielingna kayak gue barang lingup jebule Nabi. Yang ngelingkan Nabi jebule barang lingup Nabi Muhammad. Tapi dia masih membela, ini kainnya tebel, sarung itu di sana bukan kayak sarung. Sarung itu untuk pakaian dan luarnya tetap ada gamisnya. Sarungnya kue nutup mata kaki. Ini tebel. Maksudnya tebel orang apa-apa, wong tebel bukan enteng yang kalau tertiup angin gampang. Terus Nabi berkata, kamu tidak mengambil pelajaran, mengambil teladan dari Nabimu. Lalu dia merasa malu dan salah, akhirnya dianjatakan. Berarti disuruh ngikut Nabi kan gitu. Berarti disuruh ikut Nabi berarti kita bisa. Orang pati-pati disuruh berarti bisa, tapi jangan membayangkan kita akan lebih mulia dari Nabi. Bisa dalam satu hal, bisa hal lain bisa, tapi ada yang bisa, makanya disuruh kita mencontoh, meniru. Itu lain lagi, itu ajaran Nabi Isa, ajaran mereka. Tapi kenyataannya apakah begitu? Tempiling pipi kanan, serahkan pipi kiri, tempiling maningo. Ajaran akhlak yang mulia juga. Artinya jangan membalas malah minta di. Tapi nyatanya kan prakteknya susah. Kalau Islam nggak kayak gitu, wis tempiling boleh ditempiling lagi, tapi jangan melebihi kisos sih. Tapi yang lebih baik memaafkan, jangan. Lebih baik lagi balas dengan kebaikan. Kalau hemat saya lebih bagus tata cara Islam yang seperti itu daripada suruh serahkan pipi kirinya. Kayak tempiling maningo. Setiap huruf yang dibaca memberikan pahala dan pemahaman serta pengalaman, membawa lebih banyak kebaikan di sisi pengamalan, membawa lebih banyak kebaikan di sisi Allah. Baca Quran itu pahalanya per huruf, bukan per surat, bukan per kata, bukan per kalimat. Masa hurufnya ada per huruf dapat pahala. Pak Quraisy Shihab itu menulis di bukunya. Pak Quraisy Shihab kan pinter bahasa Arab ya, jadi baca Quran ya paham kan. Apalagi dia jurusannya tafsir. Dia tuh berkata, setiap kali saya membaca Al-Quran, baca sekali faham, maksudnya tafsirannya. Begitu baca lagi surat yang sama 2 kali, muncul pemahaman baru. Begitu baca lagi, muncul pemahaman baru. Itu bisa jadi seperti itu. Karena Al-Quran adalah mukjizat, dan kemukjizatan Al-Quran
dalam segala lininya. Cara menghafal, mana ada kitab setebal itu dihafal oleh orang yang jumlahnya tidak sedikit. Injil nggak kayak begitu. Pernah di Jakarta itu ada seminar, narasumbernya ada pendeta tapi mantan Islam murtad. Yang dari Islam ada ustadz mantan pendeta murtad. Sama-sama murtad. Iya ya, yang Kristen murtad ke Islam, yang Islam murtad. Nah, pas sesi tanya jawab, ada hadirin yang bertanya kepada pendeta yang mantan Muslim, tolong Pak Pendeta, hafalkan satu halaman saja dari kitab suci Anda. Seperti tadi Ustadz yang menghafal Al-Quran. Kalau Anda bisa hafal, saya akan ikut agamaan. Kaget toh hadirin yang lain. Nah, kalau Anda bisa temenanan berarti murtad. Tapi rupanya dia juga mu'alaf. Mantan Kristen, jadi ngerti orang bakalan hafal. Karena nyatanya begitu. Akhirnya dia terus terang, di kami memang tidak ada perintah menghafal. Jadi ya gak hafal sehalaman. Kalau hafal paling seayat, 2 ayat dan seterusnya. Hafal sehalaman gak. Kalau Al-Quran dijadikan mukjizat, bahkan mukjizat terbesar. Kalau Injil kan bukan dijadikan mukjizat, Taurat juga tidak dijadikan mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa ya tongkat, tangan dilebokna ke ketiak bisa keluar sini, itu mukjizat. Tapi kalau Tauratnya kan tidak dijadikan mukjizat. Kalau Al-Quran mukjizat. Dan mukjizatnya dalam segala lini. Maka kalau ada orang mengatakan aku tua, orang bakalan bisa baca Quran, itu sudah kalah sebelum bertanding. Apalagi hanya membaca. Alhamdulillah Pak Edi dan kawan-kawan itu sudah banyak di sini Pak. Di belakang di TPK itu sudah bangunannya baru. Tambah syukur alhamdulillah sudah 40 lebih Bapak Ibu yang belajar Al-Quran. Harmoni sosial, mengamalkan nilai-nilai surat ini menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, saling menghormati, jauh dari fitnah. Itu tadi seperti suasana di surga. Kalau ajaran Islam, kalau ayat-ayat Al-Quran dilaksanakan, diamalkan dengan murni dan konsekuen. Penataran P4 kata-kata itu kan, amalkan Pancasila dengan murni dan konsekuen. Ini sekarang saya pakai. Sudah nggak ada penataran Pancasila sih Pak. Bahasanya saya sadar mengamalkan Al-Quran dengan murni dan konsekuen. Saya sempat ikut penataran P4. Saya kan SMA-nya Gontor ya. Nggak ada P4 Pak. Penataran lah. Begitu masuk kuliah di Jakarta wajib ikut penatarannya di IAIN Ciputat itu. Kita masuk tafsir ayat pertama, ancaman bagi pengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela, bagi penggunjing. Tadi
bisa mau jenengan mau diartikan apa aja monggo, humazah lumazah, karena bedanya tipis tadi. Humazah lumazah. Atau kalau mau seperti tadi dibedakan, Ustadz videonya Ustadz Abdul Somad tuh, humazah itu nyakiti orang dengan lisan, baik itu mencela, baik itu menggunjing, baik itu menghina, baik itu membentak, pokoknya semua yang merugikan. Itu yang dengan mulut, dengan kata-kata, itu humazah. Nah, kalau lumazah nyakiti orang dengan bahasa tubuh, bukan hanya tangan yang ngeplak, mukul, kakinya jerimpung, nendang, gempar, bukan hanya itu. Matane, mata nggak mau mandang karena meremehkan, merendahkan, lirik bemo, memandang dengan sebelah mata, sampai jadi ungkapan Menjat. itu dengan bibir pun bisa jadi sarana menghina. Akan biasanya ibu-ibu pangapunten saking sewote pakai bokongnya dijedilaken. Iya benar. Jadi lego. Sekarang lebih asik lagi dengan jari-jari tok, dengan tulisan, tidak dengan mulutnya sih diem, tapi dengan tulisan, wah itu humazah lumazah. Apalagi adu domba, apalagi jelek-jelek. Kalau tadi Ustaz tadi Hidayat, ibu-ibu ngerumpi, oh enggak, zaman sekarang tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga iya pada buat. Apalagi sekarang lakapetan dong ibu, adanya arisan ibu-ibu Dharma wanita, rupinya dari rumah lewat jari-jarinya. Apapun sarananya, apapun caranya, asal itu nyakiti, udah itu humazah. Nanti ada lagi yang membedakan. Humazah itu orangnya ada. Saya di sini jenengan, saya jelekan jenengan, itu berarti humazah. Saya ngomong kasar, orangnya ada. Lumazah orangnya nggak ada. Dirasani, diomongi, tapi orangnya tidak. Itu lumazah. Ya sebenarnya kan sama saja, toh? Beda tipis makanya. Wail adalah ancaman kesengsaraan dan kecelakaan jurang jahanam yang menanti mereka yang suka mengumpat, menggunjing dengan niat jahat untuk meremehkan yang dan membahayakan reputasi orang lain. Dalam dunia politik, dalam dunia artis, wah ini termasuk dalam dunia wartawan. Iya. Wartawan sekarang malah makanan. Karena masalah politik tercium beritanya, waduh, rezeki bagi wartawan. Sama kayak polisi, anak kecelakaan, anak polisi rezeki kita. Yang orang kecelakaan kena musibah malah jadi rezeki. Humazah berarti menggunjing orang yang ada, sedang lumazah menggunjing orang yang tidak hadir. Keduanya adalah bentuk kejahatan lisan yang paling dibenci dalam Islam. Tadi yang Ustaz Abdul Somad itu humazah dengan lisan, lumazah dengan anggota badan. Sama saja. Pesan moral Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan keras
bahwa perbuatan ini mengantarkan pada kecelakaan dan siksaan. Hal ini mencerminkan betapa seriusnya larangan ini dalam pandangan syariat Islam. Ini ayat pertama yang langsung gebrak gitu. Ayat yang kedua, alladzi jama'a malahu wa addada. Alladzi orang yang jama'a mengumpulkan malan harta wa addada dan menghitungnya. Celaka para pengumpat dan pencela, orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nyambung dah itu? Nyambung betul Pak? Celaka para pengumpat, para pencela, orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kayaknya orang nyambung. Iya. Tapi nyambung. Setelah dipahami mendalam, nyambung. Mana letak sambungannya? Orang-orang yang mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta boleh boten? Boleh. Yang jadi masalah di belakangnya bahan dada dan menghitung-hitung. Mengumpulkan harta, menghitung-hitung maksudnya priben. Ada beberapa bentuk menghitung-hitung, kan mengumpulkan harta dari dagang, dari usaha apa aja lah, dari kerjaan apa saja. Dihitung, selalu dihitung, wis nambah orang, nambah pir. Artinya ada kesan dia sangat getol untuk mengumpulkan harta, untuk menambah agar terus hartanya bertambah. Di situ ada tersirat rakus, cinta harta. Kemudian bentuk kedua, menghitung karena apa? Takut berkurang. Dia lagi pengen nambah terus, ana sing jukut ora ya? Dicukut bojone ora ya? Kok jebule bojone dicukut? Dicukut tuyul ora ya? Takut berkurang. Dihitung lagi. Kalau takut berkurang berarti secara tersirat ada sifat bakhil. Dia pelit, dia sangat sedih kalau berkurang. Nah, kedua-dua bentuk itu akan menjadikan orang menjadi rakus ketika mengumpulkan harta, maka akan menghalalkan segala macam cara. Dalam pikirannya itu bagaimana hartanya terus bertambah. Prinsipnya akhirnya sing haram be angel ka apa maning sing halal. Artinya sudah mata ditutup, nggak pandang halal haram. Mata juga ditutup, orang urusan dia apa ya istilahnya? Kalau apa ya? Ilegal apa ilegal nih usaha orang urus. Sing penting dapat harta yang banyak. Ketika bersaing ternyata ada rivalnya, udah dia bagaimana caranya agar pesaingnya ini jatuh. Maka dia akan melakukan humazah lumazah, akan jatuhkan orang, akan menfitnah, akan menzolimi baik lisan ataupun lewat medsos ataupun lewat kaki tangannya, nyuap, diculik, di main dukun.
Dulu saya punya kawan anggota DPRD P3 dari kabupaten, ustadz juga, guru juga. Pernah tak undang ceramah di SMA Al-Irsyad. Salah satu isi ceramah yang dia ceritakan itu, dia lagi pengen buka warteg di Jakarta, pengen nambah usaha buka warteg di Jakarta. Bulan pertama laris, bulan kedua sampai bulan ketiga lancar, menguntungkan. Mulai bulan keempat, nasi tembe mateng di dalam baskom tempat nasi mampu, sayur tembe mateng mampu. Ya Ustadz tadi ini ngerti kita serang serang pakai dukun oleh pesaingnya karena dananya kabur belayune meneh sih, mungkin lebih murah lebih enak makanannya kan. Akhirnya dibilang sudah, akhirnya saya nggak jadi, bubar aja wis warteg. Saya nggak melawan, harusnya dilawan lagi balakna. Main dukun lagi yo. Jadi itu dalam dunia persaingan warteg ya ada kayak saya tinggal di Kayu Manis. Menyeberang jalan sudah beda kampung namanya Utan Kayu. Di Utan Kayu ada warteg namanya Badrun. Warteg Badrun itu terkenal centong 5 juta. Centongnya regane 5 juta. Anggap centong nasi katone akeh padahal secuil. Tapi pembeli ndelendane kayak akeh. Ketika makan di situ warung akeh. Tapi orang suwe ngeli aja kumah. Jare, saya penasaran nyoba saya. Nyoba ya makan biasa, tapi sampai rumah juga tetap warung ya. Tapi wallahu alam bener apa saya nggak ngerti. Urusannya saya hanya penasaran nyoba saja kan. Tapi itu memang dalam dunia tidak hanya perdukunan kayak begitu. Masuk dalam dunia cinta ditolak, dukun bertindak. Termasuk dunia jabatan. Termasuk dunia jabatan. Saya pernah baca ada seorang pejabat di provinsi Semarang itu, karena pas lagi musim mutasi itu ruangannya ditaburi beras kuning. Ben aja mutasi dia, tapi aja kena mutasi. Beras kuningnya dari mana ya? Dukun toh, dukun bertindak. Itu semuanya humazah lumah, termasuk para politikus itu. Politikus itu perbuatannya banyak humazah lumazah. Ketika dia nerima dari cukong dana kampanye, yang akhirnya ya dibagi-bagi ke konstituennya, ben milih, serangan fajar dan seterusnya. Memangnya dananya nggak sedikit. Ketika dia melakukan itu bagian dari humazah lumazah. Apalagi keputusan-keputusan yang dihasilkan. Teman-teman DPR sekarang kan terkendali kan, tidak berpihak kepada rakyat. Berpihaknya kepada sponsor yang dulu sudah memberikan dana. Bubarkan DPR. Kata bukan kata saya, kata di WA di berita-berita. Nah Bapak Ibu, jadi kelihatannya orang nyambung ayat pertama, tapi nyambung. Ada kata-kata itu. Kalau hanya mengumpulkan harta dengan cara benar, membelanjakan dengan cara benar, tidak ada masalah. Bukan berarti Allah melarang orang Islam sugih kaya. Angger melarat kabeh bantu gemas tas apa?
kalla la yumbadanna fil hutama. Kala itu orang kaya jangan seperti itu, jangan melakukan humazah lumazah. Sebelumnya yahsabu annama lahu akhlad, mengira dengan harta yang banyak yang dikumpulkan itu akan melanggengkan jabatan. Oh, dengan duitnya banyak sus beli kosmetik biar selalu muda, glowing terus, mencorong, awet muda, anjok pira, ora langkah kekekalan dunia ini, bosok nanti. Pengasane kalau sudah duitnya banyak, jabatan saya kekal, semua bisa diatur. Anak saya pengen jadi ketua RT apa wakil ketua RT, gampang, aturannya dirubah kayak disokok, gampang. Duit bicara. Urusan pengadilan ben menang, gampang, jaksa hakim, duit. Urusan sama polisi, gampang, duit bicara. Perpanjangan TNK, angka KTP duit bicara 50.000. Bahkan sudah disepakati kan sama kita. Padahal itu kan, tapi undang-undangnya tetap diatur kayak begitu. Aturannya harus pakai KTP pemilik lama. Urusannya apa? Karena ebenana duitnya, terus uang itu nggak masuk kok. Katanya dengan anggar laka KTP nih bayarnya ke petugas pertama jalur duitnya tulio ya. Karena bin seketnya lebu. Kalau nggak ya dimintanya seketnya tok. Karena KTP ini bayarnya kasir lah. Udah kelihatan. Aturan itu dibuat. Kayak tes psikologi 75. Anggapan orang tes 100. Tes apa langsung mas? Tes kesuwen. Kalau diulang maning. Ya, wis selawe sak. Duitnya melebuni mari ngendi? Terus apa gunanya tes psikologi sih? Tiap hari di situ runtung akeh wong. Berapa dananya semuanya? Udah provokasi loh. Yahsabu annama lahu akhlada. Kalau hartanya banyak, jabatan langgeng. Sudah 2 periode, minta 3 periode. Duit ada, mau apa lagi? Tapi dijawab oleh Allah, kalla, tidak ada yang langgeng, tidak benar bahwa duit menyelesaikan segala masalah. Pada saatnya nanti uangmu yang triliunan itu sama sekali tak bermanfaat. Ketika malaikat Israel datang, kan ngelakukan apa? Hartamu ora kanggo. Tapi banyak orang yang masih senang ngumpulin harta baik. Ya nggak apa-apa kalau dengan cara yang benar dan dibelanjakan yang benar. Tapi kan harta orang nggak takut. Kalla la yumbadanna fil hutamah.
kalla tidak, layun badanna pakainya ada lahnya lamnya itu penguat, sungguh temenanan. Terus di belakangnya nak badanna nun tasdid takkid juga penguat lagi. Sudah diawali kalla tambah lam penguat tambah nun penguat. Nabadha itu dilempar. Tapi bukan dilempar biasa. Kalau ngelempar biasa Roma, Yarmi itu ngelempar biasa. Kalau nabadha itu ngelempar dengan sewot, dengan jijik. Kayak jenengan balang napang ke tikus. Sewot jijik maning itu. Orang-orang yang melakukan ini akan dimasukkan ke neraka dengan cara dilempar. Malaikat sing lempar sewot dan jijik. Kira-kira cara ngelemparnya priben? Ayam banting kan. Berpengantin kan patak-patakan suruh alon-alon. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Apa yang kau ketahui tentang hutamah? Hutamah itu adalah neraka, sebuah tingkatan di neraka yang bernama al-hutamah, yang meremukkan. Tadi itu orang sampai remuk, tapi enggak orang dicegah oleh ya remuk kan itu. Karena dikembalikan seperti semula, memiliki karakter yang sangat dahsyat dan menyiksa penghuni-penghuninya. Mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala dan akan terus meremukkan tubuh mereka tanpa henti sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Penjelasan lanjutan tentang siksaan allati tattali'u 'alal afidah. Tadi kalau Ustaz Adi Hidayat kan gambarannya dibakar dari bawah ya. Bakar dari bawah naik terus ke atas. Dan yang hebatnya kitanya dirantai Pak. Kitanya, astagfirullah, jangan kitanya. Orangnya itu yang disiksa, yang melakukan lumazah itu diikat di tiang yang panjang, dan neraka hutamanya tertutup, tak mungkin lari, udah rapet jipet, diikat di tiang yang panjang lagi itu. Gambarnya kayak apa? Kalau gambar-gambar ini kan hanya ilustrasi, seperti aslinya kayak apa wallahu a'lam. Yang jelas menggambarkan tak bisa lari, bisa berkelit. Pengikat leher, tali pengikat melambangkan beban dosa yang terus menghimpit leher penghuni neraka, menunjukkan bagaimana dosa akan selalu melekat pada mereka. Malaikat penjaga setiap penghuni neraka dijaga oleh malaikat yang tidak menunjukkan belas kasihan, memastikan mereka tetap dalam penyiksaan. Mereka malaikat nggak punya perasaan, tidak bisa baper. Kalau manusia anak perasaan mereka nggak ada. Mereka ya melaksanakan sesuai perintah. Siksa ya udah. Kalau nggak dibilang berhenti ya nggak berhenti terus. Orang muni melas manusia. Kesadaran abadi. Mereka sepenuhnya sadar atas apa yang mereka alami, membuat siksaan semakin terasa berat karena disertai penyesalan yang mendalam. Menyesal sih pasti nggak mungkin tidak.
Tapi kan penyesalannya terlambat karena sudah di akhirat. Hukum dan pelajaran penting. Haram mengumpat dan mengunjing orang lain adalah dosa besar yang diancam dengan siksaan di akhirat dan merusak hubungan sosial. Bukan hanya mengumpat menggunjing, semua yang merugikan orang lain, yang menyakiti orang lain. Penjagaan lisan wajib, setiap muslim harus menjaga lisannya dari ucapan jahat, gosip, fitnah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Kita harus hati-hati, baik lisan bibir kita atau jari jemari kita yang kita tuangkan lewat tulisan di medsos. Disunahkan berbagi rezeki dan tidak menjadi kikir, mencerminkan akhlak mulia dan jauh dari sifat tercela yang dikutuk dalam surah. Itu kaitannya dengan ayat kedua, alladzi jama'a mala, kumpulkan yang mengumpulkan. Usaha boleh, tapi jangan lupa diri. Kesimpulan dan relevansi dengan kehidupan modern, surat Al-Humazah tetap sangat relevan di era digital ini. Media sosial mempermudah penyebaran gunjingan dan fitnah. Pesan surat ini mengingatkan kita untuk menjaga lisan, tidak mudah mengumpat dan menghormati martabat setiap orang. Mencintai kebaikan bagi sesama dan berbagi harta dengan ikhlas adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam surat ini, kita membangun masyarakat yang lebih bermoral, saling menghormati dan penuh kasih sayang. Semoga kita menjadi hamba Allah yang menjaga lisan dan akhlak. Wallahu